Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini untuk setiap anugerah kasih, berkat dan pemeliharaan Tuhan. Pagi ini kita datang kepada Dia, kita menyembah Dia. Dialah yang utama dalam setiap kehidupan kita. Kita datang dalam hadirat Tuhan, kita menyembah Dia.
hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhan ku hilang. Katakan lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan. Tuhan, kami datang dalam hadirat-Mu. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Amin. Segala keangkuhanku hilang, ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu sembah Tuhan. Kami meninggikan nama-Mu, kami mengagungkan, kami rindu hadirat-Mu, kami rindu bersua kami dengan Engkau ya Tuhan. Kami sembah, ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu sembah. Kami sembah Tuhan, kami tinggikan, kami agungkan, ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu dalam hidupku selalu. Pagi ini kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami datang dengan penuh kerinduan kami untuk kami boleh mengalami hadirat-Mu. Kerinduan kami akan Engkau, kerinduan kami akan hadirat Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur pada pagi hari ini untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Tak henti-hentinya dalam hidup kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan, kasih, dan pemeliharaan Tuhan. Tuhan, pagi ini kami sungguh menyembah Engkau. Kiranya Tuhan berkenan ke setiap pujian penyembahan kami, walaupun sangat sederhana ini. Bapa,
Kami rindu mendengarkan kebenaran firman hari ini. Nyatakan kepadamu setiap kami masing-masing kehendak yang Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, pimpin sertai kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami senantiasa setia hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes 14, kita akan membaca ayat yang ke-6. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saudara, saya mencoba ketika menjelaskan tentang akulah yang ada dalam kitab Yohanes untuk menghubungkan dengan setiap konteks di mana Tuhan Yesus mengatakan, sekalipun ini juga bisa dipahami dengan pengertian umum, artinya lepas dari konteks itu. Tetapi memahami sebuah konteks dalam nats itu sangat penting tentang untuk kita bisa lebih mengerti arti spesifiknya. Saudara, perikop ini berbicara tentang LI memberikan judul dalam terjemahan baru yang versi baru satu itu, TB1 itu, Rumah Bapa. Nah, pada waktu itu Kristus bicara tentang bagaimana di rumah Bapa ada banyak tempat gitulah ya. Nah, dalam ketika Tuhan Yesus berkata begitu, ada seorang murid ya, Thomas berkata kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Karena Tuhan Yesus berbicara mau pergi ke rumah Bapa, surga, menyediakan tempat bagi setiap orang percaya. Thomas berkata, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Baru Yesus menjawab, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi sebetulnya ayat ini sangat jelas bahwa berarti Yesuslah jalan, melalui Yesuslah bisa pergi kepada Bapa di surga. Melalui Yesuslah kita bisa, arti yang sederhananya, ke surga. Kan begitu jalan. Jadi bisa secara bicara tentang bagaimana Yesus berarti jalan satu-satunya menuju rumah Bapa. Yang kedua bisa berarti Yesuslah satu-satunya jalan untuk mengenal Bapa. Ya. Jadi ketika kita berbicara tentang kebenaran ini, sekali lagi Tuhan Yesus menyatakan siapa dirinya. Dia jalan, dia juru selamat, dia pintu. Berarti ketika kita berbicara tentang siapa Kristus, dialah Tuhan juru selamat kita. Juru selamat orang manusia. Dan kebenaran ini sebenarnya diketahui oleh banyak orang. Artinya kadangnya bukan hanya orang Kristen saja. Dia satu-satunya jalan itu. Nah, banyak mungkin hal-hal yang menutup mata banyak orang untuk mengabaikannya dengan penjelasan-penjelasan logika yang kadang sebetulnya tidak logis, iya kan? Jadi Bapak Ibu, pagi ini saya ingin mengajak kita merenungkan tentang akulah jalan kebenaran ini secara praktis dalam kehidupan sehari-hari.
Saudara, dalam hidup kita mungkin seperti Thomas. Kita merasa bingung. Kita merasa ragu. Kita mau menempuh jalan yang mana? Dalam keseharian ya. Kita mau melewati jalan mana? Apa yang harus saya ambil? Kadang kita takut karena kita salah membuat keputusan. Saudara, saya pun sering mengalami ini. Ketika mau membuat keputusan segala sesuatu, biasanya saya cukup membuat waktu yang lama. Karena saya takut salah membuat keputusan. Yang kadang sederhana sekalipun. Sudah, karena kita semua takut salah membuat keputusan. Takut tersesat dalam keraguan, atau kita merasa bersalah karena dulu pernah membuat keputusan yang salah. Bisa saja kita mengalami itu ya. Nah, sebenarnya ayat ini selain pemahaman yang tadi saya jelaskan, saudara, ayat ini kita bisa membaca dengan tegas. Yesus menyatakan bahwa dialah satu-satunya jalan menuju keselamatan dan kebenaran. Jalan kebenaran. Artinya di dalam Dia kita bisa menemukan kebenaran. Melalui Dia kita bisa menemukan kebenaran. Saudara, ketika kita berbicara tentang akulah, ketika Yesus berbicara akulah roti hidup, Dia tidak berbicara Dia bisa memberi roti hidup, karena Dia sendiri roti hidup itu. Ketika Dia bicara akulah pintu, Dia tidak sedang berbicara menunjukkan pintu. Dia sendirilah pintu. Ketika Dia berbicara akulah terang, Dia sedang tidak menunjukkan terang, karena Dia sendirilah terang. Dan pagi ini kita membaca akulah jalan. Ada beberapa prinsip yang saudara perhatikan di sini. Yesus bukan menunjukkan jalan, tapi Dia sendirilah jalan itu. Bukan menunjukkan, itu jalannya, enggak. Akulah jalan kebenaran. Yesus sendiri jalan itu. Dia bukan hanya berarti, Dia bukan hanya mengajarkan kebenaran. Karena Dialah sendiri kebenaran itu. Saudara bisa paham ya? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Berarti Dia sedang tidak menunjukkan jalan, karena Dialah sendiri jalan. Dia sedang tidak mengajarkan, tidak menunjukkan kebenaran, karena Dia sendirilah kebenaran. Jadi bukan hanya mengajarkan, Dia sendiri kebenaran. Dia bukan hanya memberi hidup, tapi Dia adalah hidup itu sendiri. Saudara, kalau saudara memahami kebenaran ini, Dia jalan, Dia kebenaran, Dia hidup, maka kita, ketika saya dan saudara mengikuti Dia, percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tidak akan tersesat. Karena kita pada jalannya, kita pada kebenarannya, kita pada kehidupannya. Tidak tersesat. Kita tidak akan tersesat karena Dia pasti memimpin kita dalam kehendaknya. Saudara, maka sebagai orang-orang percaya, semestinya kita tidak perlu ada dalam keraguan, kebimbangan, ketakutan, dan sebagainya. Karena engkau dan saya ada dalam kebenaran itu. Ada di jalan itu. Saudara, ketika sekali waktu saya mau membuat satu keputusan yang cukup besar pada waktu itu, saya bertanya kepada Bapak dan Ibu rohani saya, Bapak dan Ibu, apa yang saya harus putuskan terhadap pilihan ini? Dia bilang sederhana sekali.
Ya putuskanlah sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemudian saya bingung, bagaimana saya tahu itu kehendak Tuhan atau bukan? Lalu dia bertanya, apakah kamu mendoakan keputusanmu selama ini? Apakah kamu membawa hal ini dalam Tuhan? Sudah saya ceritakan, Bapak Ibu, saya khusus puasa untuk ini beberapa waktu lamanya. Jadi kemudian dia bertanya, kenapa engkau ragu? Ketika engkau hidup di dalam Tuhan, katanya, ketika engkau selalu menyerahkan setiap hidupmu kepada Tuhan, maka apa yang muncul dalam pikiranmu itu yang Tuhan berikan, itulah keputusanmu. Itulah keputusan Tuhan. Saya, iya juga ya. Akhirnya saya ambil keputusan itu. Saudara, kita sering lupa bahwa saya dan saudara adalah anak-anak Tuhan. Ketika kehidupanmu terus terhubung, terus terpelihara di dalam Tuhan, pikiranmu, semua hidupmu ada di dalam Dia, maka kebenarannya, maka kehidupannya ada di dalam engkau. Saudara, biarlah pagi hari ini kita boleh memaknai tentang perkataan Yesus, akulah jalan kebenaran dan hidup ini, dengan secara praktis. Selain pemahaman umum yang saya dan saudara sudah pahami, dialah jalan menuju kepada keselamatan, dan bukan hanya jalan menuju, karena Dia itu sendiri keselamatan itu. Biarlah saudara tetap ada di dalam Tuhan. Mungkin hari ini, saat ini, saudara sedang menghadapi kebingungan, saudara sedang menghadapi ketakutan, saudara sedang merasa tidak cukup baik. Ingatlah bahwa bersama Yesus kita ada di jalur yang benar. Percayalah kepada Tuhan Yesus, karena Dia kepastian di tengah ketidakpastian. Dialah kepastian di tengah-tengah ketidakpastian. Mari kita datang kepada Dia, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Aku mau mempercayakan setiap langkahku kepadamu, karena aku tahu Engkau selalu membimbingku di jalan yang benar. Tolong aku untuk tetap teguh dalam iman, tidak takut akan masa depan, dan selalu hidup dalam kebenaran-Mu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kita katakan lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kata lebih sungguh lagi, Tuhan adalah jalan kebenaran dan hidup. Kau Tuhan Yesus, Engkaulah jalan kebenaran dan kehidupan bagi kami, bagi setiap orang Tuhan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Amin. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Amin Tuhan. Kau terang bagi saat gelapku.
bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kami sungguh bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur karena anugerah-Mu, Engkau boleh Tuhan memanggil kami. Engkau boleh memberikan kasih karunia-Mu sehingga kami boleh percaya kepadamu. Kami bersyukur karena Engkau bukan hanya menunjukkan jalan, tapi Engkaulah jalan itu. Kami bersyukur Engkau bukan hanya mengajarkan kebenaran, tetapi Engkau sendirilah kebenaran itu. Bahkan kami bersyukur karena Engkau bukan hanya menunjukkan kehidupan, karena Engkau sendirilah kehidupan itu. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk setiap anugerah-Mu. Biarlah kami terus hidup di dalam Engkau, di dalam kebenaran-Mu, di dalam jalan-Mu, di dalam kehidupan-Mu. Tuhan, kami sungguh mau datang ke hadirat Tuhan pagi hari ini. Kami rindu kehidupan kami semakin erat, semakin kokoh di dalam Engkau, sehingga kami tidak tergoyahkan. Kami Tuhan berdoa pada hari ini, pada pagi hari ini. Kami rindu setiap orang-orang yang percaya kepadamu, orang-orang Kristen. Tuhan tolong supaya kami boleh sungguh-sungguh hidup dalam pengenalan kami akan Engkau. Karena ada banyak orang yang dari kecil bahkan Kristen tetapi tidak memiliki pengenalan apa-apa. Sehingga begitu banyak orang-orang sekarang yang begitu mudah terkecoh untuk hal-hal yang remeh-temeh. Ada banyak orang yang meninggalkan kebenaran, meninggalkan hidup, meninggalkan Engkau Tuhan. Ada banyak Tuhan. Biarlah kami sebagai orang-orang percaya kami terus belajar untuk semakin mengenal Engkau. Kami terus terhubung dengan Engkau sehingga kami boleh sungguh mengerti dan hidup dalam kebenaran itu yang tidak mudah diombang-ambingkan dengan berbagai pengajaran, dengan berbagai dalil, dengan berbagai informasi, dengan berbagai pengetahuan saat ini. Kami tidak mudah diombang-ambingkan. Dan biarkan kami boleh sungguh menjadi pribadi-pribadi yang kokoh berdiri di hadapan Tuhan kepada dalam situasi apapun, untuk kami tetap boleh menyatakan iman kami. Tuhan, terima kasih. Pagi ini kami sungguh-sungguh dikuatkan, diteguhkan, dan ditegur supaya kami boleh sungguh-sungguh hidup di dalam Engkau, hidup di dalam iman kepadamu, sehingga kami hidup dalam kebenaran, hidup dalam kehidupan yang sesungguhnya. Tuhan, pagi ini kami berdoa secara khusus Tuhan untuk setiap orang-orang di sekeliling kami, agar mereka menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan dan bukan hanya memiliki pemahaman yang dangkal, iman yang dangkal, yang sangat-sangat mudah terpengaruh. Tuhan, pimpinlah Tuhan supaya kami boleh sungguh Tuhan menyadari betapa kami ada di dalam Engkau. Tuhan, pagi ini kami berdoa untuk setiap pelayanan diakonia sosial gereja. Tuhan, berkatilah untuk tindakan-tindakan kasih yang kami lakukan. Kiranya Tuhan, tindakan-tindakan kasih itu bukan hanya sekedar Tuhan melakukan bakti atau pelayanan sosial, tetapi kami rindu ada banyak orang bisa semakin boleh mengalami kehidupan dan yang layak dan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, Kau sungguh yang menolong, yang memimpin kami. Kiranya Tuhan boleh menyertai bahwa setiap kehidupan kami, ketika kami melakukan tandangan juga kami boleh mencerminkan kasih Kristus. Kami juga berdoa Tuhan supaya pelayanan diakonia dimanapun berada, Tuhan terus bekerja melalui pelayanan ini, baik kepada orang-orang yang di rumah bersinggah, orang-orang yang sungguh mengalami berbagai keterbatasan, mereka yang sedang ada dalam panti rehabilitasi, mereka yang sedang ada dalam proses pemulihan dan lain sebagainya. Tuhan, insya kami rindu Tuhan, setiap kami boleh sungguh-sungguh Tuhan yang menolong kami, yang memimpin kami, yang memampukan kami. Kami rindu sesama kami orang boleh saling menopang, saling Tuhan menolong, sehingga kami boleh menjadi kesaksian yang sungguh-sungguh mempermuliakan Tuhan. Oh Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap
pelayan-pelayan di lembaga permasyarakatan, di tempat rehabilitasi atau dimanapun Tuhan, Engkau sungguh yang memeliharakan setiap kami. Tuhan terima kasih, kami terus serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk jemaat yang sedang sakit. Tuhan, jangan biarkan Tuhan sakit penyakit ini membuat siapapun untuk mengalami goyah iman, tapi bila semakin boleh sungguh mencari Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan pagi hari ini, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk setiap jemaat-jemaat yang mungkin dengan berbagai hal, baik remaja, pemuda maupun umum, yang mengalami keraguan. Biarlah firman ini meneguhkan mereka. Biarlah firman ini membawa mereka kembali sungguh-sungguh melihat bagaimana Tuhan menyertai. Tuhan, Kau sungguh yang menolong kami setiap pribadi Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih seluruh aktivitas kami pagi hari ini, sepanjang hari ini, juga aktivitas anak-anak dan semua kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang menolong, yang memimpin kami, dan kami rindu Tuhan. Engkau sungguh Tuhan diagoni permuliakan. Terima kasih Bapa. Terpuji namamu kekal selamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami memohon kepadamu. Amin. Kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan saja. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dari pagi hari ini, sepanjang hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat beraktivitas hari ini, selamat berkarya, dan perlihatkan kepada dunia ini bahwa engkau ada di dalam Kristus, sang jalan kebenaran dan kehidupan itu. Kiranya Tuhan boleh sungguh dipermuliakan melalui kehidupan saudara, dan kiranya banyak orang boleh mengenal Tuhan melalui saudara-saudara. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom Immanuel.